Saya Gifli Rendistin Menutagao dengan NIM 10202439. Saya Karaninda Marika dengan NIM 10202453. Saya Laudina Surono dengan NIM 10202048. Saya Lisa Syafriani dengan NIM 10202448. Dan saya Rahel Dinohyara dengan NIM 10202456. Berikut penjelasannya. Ketika kita bicara tentang negosiasi, biasanya kita fokus pada diskusi utama, seperti apa yang dibicarakan atau siapa yang mendapatkan apa. Nah, tapi sebenarnya ada juga nih negosiasi bayangan. Ini adalah pembicaraan di balik layar tentang bagaimana negosiasi itu sendiri dijalankan. Nah, negosiasi ini tuh mencangkup hal-hal seperti siapa yang punya pengaruh dalam pembicaraan, bagaimana aturan mainnya, dan apa yang dianggap pantas atau tidak pantas selama diskusi. Dalam negosiasi bayangan, kita juga membuat seperti semacam kontrak sosial. Kontrak ini tuh bukan seperti kontrak tertulis, tapi lebih kepada kesepakatan yang tidak resmi tentang bagaimana kita akan bekerja sama, misalnya bagaimana cara kita berbicara satu sama lain, bagaimana keputusan itu diambil, atau siapa yang diizinkan untuk memberikan masukan. Nah, supaya negosiasi ini berjalan dengan baik, ada 3 cara utama yang bisa kita gunakan untuk mengatasi hal tersebut. Nah, berikut adalah penjelasannya dengan contoh yang sederhana. Yang pertama, itu adalah kekuatan bergerak atau power move. Ini adalah cara untuk menarik atau memaksa orang yang enggan ikut bernegosiasi agar mau terlibat nih dalam negosiasi. Beberapa langkah yang bisa kita ambil. Yang pertama itu berikan nih alasan untuk bernegosiasi. Misalnya kita tunjukkan keuntungan apa yang bisa mereka dapatkan kalau ikut diskusi negosiasi. Yang kedua, berikan tekanan. Kadang kita juga perlu nih untuk membuat mereka merasa rugi atau tidak terlibat. Contohnya, kalau mereka tidak ikut diskusi, keputusan itu akan tetap dibuat tanpa mereka, seperti itu. Nah, yang terakhir itu gunakan bantuan orang lain. Kalau kita punya teman atau pihak ketiga yang mendukung, mereka bisa membantu untuk memberikan tekanan juga nih ke orang tersebut. Contohnya, bayangkan di kelas ada teman yang malas nih untuk ikut bekerja kelompok. Kita bisa bilang, kalau kamu ikut, kita bisa dapat nilai lebih tinggi karena ada tambahan ide dari kamu. Kalau mereka tetap malas, kita bisa minta bantuan nih dari guru atau teman lain untuk membujuk teman kita yang tersebut. Nah, yang kedua, strategi kedua itu ada proses bergerak atau proses move. Nah, kadang masalahnya bukan orangnya nih, tapi cara diskusi berlangsung. Pendekatan ini itu berfokus pada mengubah gimana negosiasi dijalankan supaya lebih efektif. Caranya yaitu pertama adalah atur agenda. Jadi kita tentukan dulu nih mana topik yang harus bahas duluan dan mana yang bisa belakangan. Setelah itu, ubah urutan pembicaranya, mulai dari hal-hal yang lebih mudah disepakati terlebih dahulu supaya suasananya itu lebih positif. Nah, yang terakhir itu koordinasi yang lebih baik. Jadi kita minta bantuan nih dari orang-orang yang mendukung kita untuk memastikan diskusi itu tetap berjalan dengan lancar. Nah, contohnya itu dalam rapat OSIS. Kalau topik anggaran ini kan biasanya bikin semua orang debat gitu kan. Nah, kita bisa pindahkan ke akhir. Mungkin mulai dulu dengan diskusi yang lebih mudah seperti rencana acara. Jadi suasana di rapat tersebut juga jadi lebih nyaman seperti itu. Nah, yang ketiga atau strategi terakhir ini adalah gerakan apresiasi atau appreciative move. Nah, ini tuh tentang menciptakan suasana yang positif. Jadi memutus konflik dan memperbaiki hubungan. Beberapa caranya yaitu pertama, hargai sudut pandang orang lain. Jadi kita dengarkan dan coba pahami pendapat mereka. Walaupun kita tidak selalu setuju, tapi ya coba aja dulu, dengerin dulu, coba pahamin dulu. Nah, yang kedua itu selamatkan harga diri mereka. Jadi jangan buat mereka merasa kalah atau dipermalukan dalam negosiasi. Misalnya kalau ada yang salah, ya udah jangan langsung dihakimi, tapi dengerin aja dulu penjelasannya seperti yang tadi. Nah, yang terakhir itu ajak diskusi yang kreatif. Jadi buka peluang nih untuk ide-ide baru yang bisa jadi solusi untuk bersama.
Nah, contohnya kalau teman kita di kelompok itu merasa ide mereka tidak dihargai, itu kita bisa bilang, itu ide yang menarik kok. Gimana kalau kita gabungkan aja dengan ide yang lain supaya hasilnya itu lebih maksimal. Nah, dengan begitu mereka tuh kan pasti akan merasa dihormati seperti itu. Nah, jadi negosiasi itu bukan cuma soal apa yang kita bicarakan, tapi juga bagaimana cara kita menjalankan diskusi. Terus juga dengan menggunakan 3 strategi ini, kita itu bisa membuat negosiasi menjadi lebih efektif. Bahkan kalau awalnya suasana itu menjadi sulit, jadi negosiasi itu bukan cuma soal hasil, tapi juga soal membangun hubungan dan kerjasama yang baik. Lalu kita akan membahas taktik distribusi keras pihak lain. Terdapat 4 cara, yaitu yang pertama, hubungi mereka. Yaitu negosiator dapat menunjukkan ketidaksengajaan mereka dengan taktik dan menjelaskan mengapa hal itu mengganggu diskusi positif dan mencegah negosiasi dari kemajuan. Yang kedua ada abaikan mereka, yang berarti negosiator dapat mengabaikan pihak lain yang tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama. Dan yang ketiga ada tanggapi dengan baik, merupakan merespon dengan baik sehingga kedua belah pihak dapat menemukan keputusan yang saling menguntungkan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menawarkan untuk berubah ke metode yang lebih produktif, yang berarti memberikan penawaran melalui metode yang lebih produktif sehingga kedua belah pihak menemukan jalan keluar secara efektif. Oke, selanjutnya kita bakal bahas menanggapi irasional. Jadi, irasional itu istilah yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang tidak masuk akal atau tidak didasarkan pada logika dan pemikiran rasional. Nah, Malhotra dan Bezerman pada tahun 2007 menyarankan 3 alasan bahwa negosiator mungkin tampak tidak irasional, karena yang pertama itu mereka kurang informasi, yang kedua mereka memiliki kendala tersembunyi, dan yang ketiga mereka memiliki kepentingan yang tersembunyi. Jadi ketika pihak lain benar-benar tidak rasional, negosiator harus secara serius mempertimbangkan untuk menggunakan BATNA mereka atau Best Alternative to Negotiation Agreement. Nah, memaksakan solusi jika mereka memiliki kekuatan yang lebih atau mencari bantuan dari pihak ketiga. Nah, lalu bagaimana sih menanggapi ketika sisi lain memiliki lebih banyak kekuatan? Nah, caranya negosiator harus mempertimbangkan 4 praktik ketika berhadapan dengan pihak yang mempunyai kelebihan lebih atau kekuatan lebih. Yang pertama itu melindungi diri sendiri terlebih dahulu. Yang kedua, kembangkan alternatif terbaik untuk kesepakatan yang dinegosiasikan, atau bisa gunakan BATNA Best Alternative to Negotiation Agreement. Yang ketiga itu merumuskan sistem peringatan. Yang keempat, memperbaiki ketidakseimbangan kekuatan. Nah, selanjutnya kita bakal bahas permasalahan khusus saat menangani ultimatum. Jadi sebenarnya ultimatum di sini itu penawaran meledak. Atau dengan kata lain, ultimatum itu usaha untuk melaksanakan atau memaksakan konsesi dari lawan yang tidak patuh. Berbagai konflik yang melibatkan ultimatum seringkali memperbesar masalah, bukan memperkecil. Jadi ketika kita terlebih dahulu dihadapkan pada sebuah ultimatum, negosiator harus mencoba pendekatan yang masuk akal, seperti terus terang ketika menyampaikan ultimatum, membuat penolakan yang masuk akal, atau mencoba untuk memberi penawaran untuk memecahkan masalah bersama. Nah, jika hal tersebut tidak juga berhasil, dalam buku negosiasi ini Robinson menyarankan penawaran meledak atau ultimatum dapat dimatikan dengan cara merangkulnya. Atau dengan kata lain, maksudnya itu setuju pada ultimatum secara mendadak, seperti menjadi subjek terhadap beberapa peristiwa atau kondisi tertentu. Oke, yang selanjutnya adalah menanggapi kemarahan. Kemarahan adalah emosi dasar manusia yang sering muncul, terutama dalam proses negosiasi. Mengelola kemarahan sangat penting, tapi kita harus tahu dulu apa sih strategi dalam mengelola suatu kemarahan. Ada 4 strategi yang dapat digunakan dalam mengelola suatu kemarahan. Yang pertama, memahami penyebab kemarahan. Langkah awal kita harus tahu dulu apa akar masalah atau akar penyebab dari adanya kemarahan pihak lain. Mungkin pihak lain merasa diabaikan, merasa dirugikan, ataupun karena adanya kesalahpahaman. Yang kedua yakni menyuarakan kemarahan mereka. Dengan apa? Menyuarakan kemarahan mereka dengan memvalidasi emosi pihak mereka untuk menunjukkan bahwa kita mendengarkan dan menghargai perasaan mereka.
kita dapat mengungkapkan sudut pandang apa yang mereka rasakan, tetapi tanpa menjatuhkan posisi kita. Yang ketiga, yakni menghindari kekuatan emosi mereka. Dengan tetap tenang, kendalikan nada bicara, dan fokus pada tujuan negosiasi, karena jika kita ikut marah, maka situasi akan memanas dan cenderung akan mengalami kebuntuan dalam proses negosiasi. Yang keempat, yakni membantu mereka memahami kepentingan yang mendasar. Dengan mengarahkan suatu diskusi yang fokus untuk kepentingan bersama dan tujuan awal proses negosiasi, bukan pada konflik ataupun perbedaan. Dengan memahami apa yang sebenarnya terjadi, yang menurut mereka penting bagi pihak mereka, kita dapat menemukan solusi dari kedua belah pihak. Tujuan dari 4 strategi di atas, yakni jika kita mampu memahami mengapa pihak lain marah, dan kita dapat memberikan solusi, kita dapat membantu negosiator mengelola kemarahan pihak lain dan dapat menyalurkan energi secara lebih produktif dan positif, sehingga proses negosiasi lebih berjalan sesuai harapan masing-masing kedua belah pihak. Oke, selanjutnya yakni merespon ketika pihak lain sedang sulit. Dalam merespon ketika pihak lain sedang sulit, ada pendekatan terobosan dari Uri yang diusulkan pada tahun 1991 dengan menyarankan pendekatan berbasis luas yang dapat digunakan saat pihak lain sedang merasa kesulitan, termasuk dalam proses negosiasi dalam taktik distributif keras. Di sini, Uri mengusulkan proses 5 langkah untuk pola merespon suatu perlawanan dalam negosiasi yang sulit. Tahap yang pertama yakni jangan bereaksi. Keuntungan dari jangan bereaksi ini, kita dapat memberikan jarak dari konflik dan emosinya sendiri, kemudian menciptakan ruang bernafas, sehingga memungkinkan negosiator menjadi tenang dan dapat merespon dengan lebih positif dan dapat lebih beralasan. Kemudian yang ketiga yakni menciptakan kesempatan bagi negosiator untuk memahami situasi dalam konteks yang luas. Jadi tidak dalam konteks yang sempit, tapi dia akan mengingat diri mereka mengapa mereka ada di posisi ini. Kedua yakni melucuti senjata mereka. Strategi perlucutan senjata ini meliputi mendengarkan secara aktif, mengakui poin pihak lain tanpa harus mengakui kebenarannya. Tiga yakni membingkai ulang. Membingkai masalah merupakan masalah penting dalam mempersiapkan situasi negosiasi apapun. Strategi pembingkaian ulang ini mencakup perlakuan sebagai berikut. Yang pertama, dengan mengajukan pertanyaan secara terbuka dalam pemecahan suatu masalah, kemudian membingkai ulang taktik pihak lain, dan menegosiasikan secara langsung dan terbuka atas proses negosiasi tersebut. Yang keempat yakni buatlah mudah untuk mengatakan ya, dan yang kelima yakni buatlah sulit untuk mengatakan tidak. Lalu selanjutnya ada negosiasi ganda. Negosiasi ganda terjadi ketika negosiator bernegosiasi tetapi tidak memiliki niat untuk mencapai kesepakatan. Mungkin terjadi karena batna mereka lebih baik daripada kesepakatan apapun, atau mungkin karena alasan taktis. Di sini kami mengambil teori dari Feldman dan Mauretz-Kewesser tahun 2009 mengemukakan 4 alasan terjadinya negosiasi ganda. Yang pertama itu untuk mengulur waktu, yang kedua tampak kooperatif dengan negosiator lain atau konstituen penting, yang ketiga untuk memperoleh informasi tentang pihak lain, dan yang keempat untuk mempengaruhi posisi sendiri dalam negosiasi. Di sini ada 2 bentuk utama dalam negosiasi. Yang pertama itu negosiasi antar pihak, dan yang kedua ada negosiasi antar isu. Nah, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dalam mengelola negosiasi yang sulit yaitu memerlukan keterampilan komunikasi yang baik, pengelolaan emosi, serta pendekatan yang strategis dan fleksibel. Dalam mengelola negosiasi yang sulit, kita memerlukan yang pertama, menanggapi taktik distribusi keras pihak lain, yang kedua menanggapi irasionalitas, yang ketiga menanggapi ketika sisi lain memiliki lebih banyak kekuatan, yang keempat menanggapi kemarahan mereka, yang kelima merespon ketika pihak lain sedang sulit. Jika kita sudah melakukan hal tersebut, itu akan membantu kita dalam mengelola negosiasi yang sulit untuk dilakukan antara kedua belah pihak atau pihak ketiga. Oke guys, sekian dari kelompok 5. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.